dulu dikenal dengan TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Tapi saya bangga Bapak Ibu sebagai seorang mantan pekerja migran Indonesia karena kami adalah penyumbang devisa negara terbesar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke KPPI Official Channel. Hari ini Senin 27 November 2023. Kali ini gua ada di daerah Medan Merdeka Barat dalam acara seminar nasional gelar karya revolusi mental di Kemenko PMK, dan diikuti dari beberapa elemen masyarakat, dari asisten deputi Kementerian Kemenko PMK dan beberapa narasumber yang hadir. Dan gue pas ingin masuk ke daerah, ke ruang seminar, pengen tahu kegiatan komunitas KPPI yang diundang oleh Kemenko PMK untuk mengikuti seminar ini. Terus pantengin KPPI Official Channel. UMKM dan koperasi bagi wirausaha perempuan dan pemuda di Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Seminar ini diselenggarakan sebagai upaya penting dalam rangka mendukung dan mendorong pengembangan
pengembangan UMKM serta koperasi di Indonesia. Sehingga harapannya hasil dari seminar ini kita dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi di berbagai sektor serta dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang telah berhasil diimplementasikan oleh UMKM dan koperasi sukses di berbagai wilayah Indonesia. Izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Adida Sekar. Dan saya Usman Manor. Kami berdua yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai, kami izin untuk menyampaikan pantun terlebih dahulu. Mengenang indahnya masa putih abu-abu, masa penting bagi pembangunan karakter yang fundamental. Selamat datang kami aturkan kepada Bapak Ibu. Semangat selalu dalam menggelorakan revolusi mental. Satu lagi, pergi ke kota tua mengunjungi Museum Bahari, melihat situs bersejarah peninggalan masa kompeni. Perkenankan kami berdua di sini untuk memandu acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, supaya seminar nasional hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Bagi yang beragama Islam, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pejabat tinggi media, staf ahli, staf khusus, dan pejabat tinggi Pratama di Kemenko PMK, pejabat tinggi media dan Pratama Ibu Bapak Dharma Setiawan, founder Rumah Mokaf dan Alumni Wirabangsa Cianjur, Wakil Eselon CEO PTI IPB Bapak Abdul Hamid. Revolusi mental Kemenko PMK, para pejabat eselon 1 Kemenko PMK, dan seluruh pejabat eselon berdua dan teman-teman semua yang hadir di pagi hari ini, minta para penggerak dan penggiat operasi, baik yang senior maupun yang muda, Bu Mumpuni, Bapak sekalian, Pak Rafiq, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanggap dari masing-masing penanggap, nanti kita lihat waktunya. Kalau waktunya masih banyak bisa 20 menit, tapi kalau waktunya tinggal sedikit 10 menit. Kemudian di akhir sesi nanti akan kita buka sesi tanya jawab bagi peserta luring dan daring.
Saya ingin menjelaskan tentang Payungi, sebuah kampung kreatif di kota kecil di Metro Lampung yang sudah kami gerakkan 5 tahun ini. Next. Terus sebenarnya ini bukan pasar awalnya, tapi sebuah ganggang sedikit yang kami memulainya di tahun 2018 awal. Kami mural kampung ini karena tembok itu biasanya membatasi, tapi kemudian ketika kita mural itu diharapkan memunculkan interaksi antar tetangga kanan kiri. Dan 6 bulan dari mulai April ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September kami mengajak anak-anak muda untuk mural kampung supaya juga ada interaksi antara yang muda dengan yang tua. Kemudian pada 28 Oktober 2018 kami kemudian dulu namanya Yesomulyo Pelangi, lalu kami bikin namanya Pasar Yesomulyo Pelangi. Setiap hari Minggu pagi ada kulineran jam 6 sampai jam 11. Bisa kumpul di sini membicarakan sedikit tentang koperasi dan tentang UMKM. Perkenalkan, kami dari Setiabakti Wanita Surabaya, Jawa Timur. Bicara tentang koperasi Setiabakti Wanita, pertama kami tidak bisa melupakan pendiri dari Setiabakti Wanita, yaitu Ibu Mursia Safril Ilyas, yang beliau juga adalah seorang pejuang. Beliau pernah menjadi sekretaris Presiden RI kita yang pertama ketika di Yogyakarta, Bung Karno. Beliau yang berpikiran bahwa perempuan itu adalah perdana menteri dari rumah tangga, sehingga mereka lah yang mengatur perekonomian rumah tangga. Dan Ibu Mursia ini melihat bahwa kegiatan arisan yang sering diadakan oleh ibu-ibu, oleh para perempuan, di mana di situ kadang-kadang apabila ada yang tidak hadir, pembayarannya dibayarkan oleh salah seorang temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, juga teman-teman calon wirausaha, perempuan, terutama yang masih muda-muda, yang sudah agak tua juga, tetap saya hormati. Hari ini kita akan bicara tentang kolaborasi pemerintah desa, dunia usaha dan perguruan tinggi menuju kemandirian ekonomi. Di sini saya akan berbicara pengalaman bagaimana ketiga entitas ini berkolaborasi di satu desa. Dan perlu diketahui bahwa kami yang berdiri di sini adalah sebagian kecil dari entitas yang berkali-kali jatuh bangun gagal, kemudian bangun lagi, yang akan berbicara ke hadapan teman-teman yang lebih banyak gagal dan tidak bangun lagi. Baik, Pak Arif dan Bapak Ibu yang saya hormati, bahkan beberapa tahun terakhir kita dihidupkan dengan 8 koperasi yang isunya 500 triliun, yang ternyata cuma 20 triliun gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kita harus membedakan mana koperasi yang benar-benar koperasi dan mana pengusaha koperasi. Ini yang harus saya jelaskan. Kalau saya review apa yang disampaikan Bu Hatta tahun 53 bahwa koperasi kredit kita sendirinya koperasi. Artinya saya kemudian korelasikan dengan sekarang siapa konglomerat kita yang tidak punya bank, dan bank itu apa fungsi bank itu buat konglomerat kita. Saya hanya mantan pekerja migran Indonesia, dulu dikenal dengan TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Tapi saya bangga Bapak Ibu sebagai seorang mantan pekerja migran Indonesia karena kami adalah penyumbang devisa negara besar di Indonesia. Ya, oke, ini sekilas tentang saya dan perusahaan yang kami rintis. Saya fokus di bisnis makanan sebenarnya. Kenapa saya fokus di bisnis makanan Bapak Ibu? Karena hampir semua orang di dunia ini perlu makan. Siapa di sini yang nggak perlu makan? Oh nggak ada ya? Semuanya perlu makan. Terutama 99.
hidup tanpa cemilan itu bagaikan sayur tanpa garam, Bapak Ibu ya. Setuju nggak? Oh setuju. Soalnya saya tip nyemil, Bapak Ibu ya. Oke, next. Ini beberapa produk kami, Bapak Ibu. Kami sebenarnya fokus di health and beauty produk untuk cemilan. Jadi bisnis itu tidak hanya mengejar keuntungan materi, profit semata, tetapi lebih mengutamakan kepada bagaimana bisnis ini memberikan manfaat dan memberikan dampak untuk masyarakat. Meskipun bentuknya berbeda-beda, ada yang mokaf, ada yang koperasi, apapun, kita bisa melihat bahwa di sini sebetulnya Indonesia itu mempunyai modal untuk bisa maju bersama-sama. Persoalan, tapi kenapa Bu dari dulu sampai sekarang kok sepertinya kita ini sporadis? Pertama, ini disebabkan karena secara karakter Indonesia masih defisit karakter untuk berkolaborasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di dalam ruangan yang sangat indah, nyaman, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Timpa yang telah mengundang saya sebagai penanggap. Dan karena sebagai dari tadi saya sudah hadir dan saya melihat rundown acara beserta dengan penampilan presentasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat luar biasa. Sebagai Ketua Umum IWAPI, saya memberi apresiasi yang cukup tinggi kepada bapak dan ibu, karena ini juga merupakan inspirasi buat kami, ya, bukan buat saya saja. Kalau ditampilkan di IWAPI juga ini akan menjadi sangat luar biasa. Dan kami yang jelas kami ingin sekali belajar kepada bapak dan ibu. Sebagai penanggap di sini, terutama dari kementerian, kami harus memberi apresiasi bahwa dengan menampilkan teman-teman yang sangat luar biasa ini akan memberikan inspirasi, semangat, ya, bahkan harus bisa menjadi replikasi sukses UMKM. Lebih cepat, lebih bagus. Baik. Izin saya sharing tentang program One Plate One CEO. Jadi tadi sudah disampaikan juga Bu Tri Mumpuni mendampingi kami untuk program One Plate One CEO itu di Jawa Barat, nah, khususnya Bapak Ibu. Ya, boleh di next, Mas. Ya, jadi memang kita berangkat dari perubahan iklim yang sekarang ini, El Nino, contoh penanaman padi kita agak bergeser karena hujan semakin mundur, pertama itu. Kemudian itu ternyata membutuhkan pangan yang berkelanjutan, yang pertama. Yang kedua, revolusi industri juga 4.0 itu membawa kita untuk membawa kebutuhan sistem pangan yang resilient. Nah, yang ketiga, pandemi. Nah, ternyata pandemi itu berefek terhadap kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini termasuk gaya hidup kita yang harus disesuaikan. Karena ternyata peserta selain di sini offline ada yang hybrid cukup banyak ya Bapak Ibu sekalian.